Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yang belum terbahas karena waktunya kan sudah sore, dan kita lanjutkan di waktu sekarang pagi ini. Oke, kita akan membahas OSI layer. Apa itu OSI layer? OSI layer itu kepanjangannya dari Open System Interconnection Layer. Ada yang tahu nggak OSI layer itu seperti apa? OSI layer itu apa ya? Sebuah software sih, mungkin seperti itu. Ini kita ulas di Google. Nah ini ya. OSI layer ini sering terkait dengan aspek hardware dan software. Sebagian besar layer OSI ini mencakup hardware seperti kabel, switch, hub, router, dan lain-lain, serta perangkat lunak seperti protokol dan sistem operasi jaringan. Jadi layar OSI ini bisa disebut yang mengatur dan menetapkan segala jenis sistem jaringan. Oke, ada 7 lapisan OSI layar ini. Yang pertama, ada application layer. Application layer itu layer yang berhubungan dengan pengguna, yang merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Yang kedua ada presentation layer. Presentation layer yaitu yang bertanggung jawab menyiapkan data untuk digunakan pada program tertentu. Bisa disimpulkan layar ini sebagai penerjemah bahasa komunikasi antara dua perangkat. Yang ketiga ada session layer. Session layer ini sebagai pembuka jaringan pada durasi waktu yang cukup agar pertukaran jaringan berjalan dengan lancar. Sistem layer ini yang mengirim data melalui pos masing-masing. Jadi sudah ditentukan posnya mana-mana, yang dikirim data mana-mana gitu ya. Oke. Yang keempat ada transport layer. Layer ini memiliki fungsi sebagai pengendali alat komunikasi antar dua perangkat. Misalnya mengendalikan kecepatan internet berbeda agar lebih optimal. Jadi layar transport ini yang bekerja agar kebutuhan jaringan itu biar enggak buffering, delay dan lain-lain, agar kita mendapatkan jaringan yang optimal ya. Oke. Yang kelima ada network layer. Network layer ini yang bertugas memfasilitasi proses pertukaran informasi yang cukup dari dua jaringan yang berbeda. Layer ini akan mencari perangkat sumber dan membagi dalam paket kecil. Yang keenam ada data link. Data link ini berjalan saat network layer menyalurkan informasi antar jaringan. Maka data link akan memberikan jalur komunikasi di jaringan yang sama. Jadi data link itu saling berhubungan ya kalau dengan jaringan yang sama. Oke. Yang ketujuh ada physical layer. Physical layer yaitu layar dasar yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Apa itu bit stream? Bit stream itu data digital yang bentuknya tuh tak kasat mata, berarti nggak kelihatan loh ya, kan tak kasat mata, goib lah. Kalau terus
Jadi gini, kesimpulannya dari OSRAR ini berfungsi sebagai standar dalam komunikasi jaringan komputer. Dengan lapisan OSI ini, seluruh komponen dan protokol jaringan komputer mudah dipahami dan dimonitoring, memudahkan kita dalam menggambarkan urutan proses komunikasi dalam jaringan komputer itu tersebut. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Kita akan membahas kabel jaringan. Apa itu kabel jaringan? Kabel jaringan yaitu saluran fisik yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat ke perangkat lain agar terjadi sebuah koneksi yang saling berhubungan. Nah, dalam dunia komputer, kabel jaringan ada beberapa jenis yang umum digunakan untuk mentransmisikan data dalam beberapa perangkat komputer, yaitu yang pertama ada kabel UTP. Ada yang tahu nggak kabel UTP seperti apa? Ini kita ulas ya. Kabel UTP, kabel UTP. Kabelnya mana ini? Nah, seperti ini ya kabel UTP. Seperti kalau tahu, ada yang tahu seperti kabel LAN. Kabel UTP yaitu apa? Unishielded Twisted Pair. Kabel ini sangat umum digunakan dalam jaringan lokal. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan router. Pokoknya yang berhubungan dengan jaringan, koneksi, dan lain-lain itu kebanyakan makanya UTP ini. Nah, yang kedua ada STP. Apa itu STP? Shielded Twisted Pair. Shielded Twisted Pair itu, bentar ini kita cari aja biar tahu. Nah, STP itu kayak gini. Fisiknya tuh hampir sama dengan UTP ya sama lah sama UTP, cuman kabel STP itu mempunyai ekstra bungkusan lagi. Nah kayak gini, kalau UTP kan polosan kan, nggak ada ekstra bungkusan kan. Nah kalau STP itu kayak gini, ada bungkusannya. Fungsinya sama dengan kabel UTP itu sama. Yang ketiga ada apa ini? Coaxial. Ada yang tahu nggak coaxial? Kabel apa? Coaxial. Nih. Nah, kayak gini coaxial. Kabel coaxial yaitu kabel yang digunakan secara luas dalam sistem kabel dan juga digunakan secara luas dalam sistem kabel itu, dan juga dapat digunakan dengan jaringan komputer yang terkenal tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Kalau kebanyakan tuh orang tuh makainya kabel ini coaxial tuh kebanyakan di antena televisi dan dan di tiang-tiang listrik mungkin, makanya coaxial ini. Soalnya ini berbentuk ini tembaga utuh ya, bukan serabut. Keempat ada kabel FO. Apa itu FO? Fiber optic. Ada yang tahu nggak? Kabel FO. Kita searching deh. Nah, fiber optic itu gini. Fiber optic ini menggunakan serat optik untuk mentransmisikan data dengan sinar cahaya, menyediakan kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan keamanan tinggi, dan umum digunakan dalam jaringan backhaul dan jarak jauh. Nah, pakainya jarak jauh itu pakainya yang bagus tuh pakai ini, fiber optik ini, karena dia nggak pakainya pakai serat-serat kaca, dan itu transfernya pakai sinar. Jadi nggak kabel tembaga serabut, bukan. Kebanyakan tuh kalau kebanyakan tuh yang pakai kabel FO ini kebanyakan
buat jaringan wifi itu kayak di routernya dan ke hubnya itu yang kabelnya warna kuning, kalau kamu tahu. Oke. Yang kelima ada kabel apa ini? Apa yang belum diulas ya? Kabel FTP. FTP, ada yang tahu nggak? FTP itu kabel apa? Nah, kayak gini FTP. Kabel FTP sama dengan UTP dan STP itu sama dan memiliki pelindung tambahan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Udah ya, cukup ya pembahasan kali ini, dan silakan dikerjakan buku LKS nya. Dan cukuplah, sekian dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.